Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Selamat hari baru, kiranya anugerah, pertolongan, dan kemurahan Tuhan atas kita semua, khususnya ketika kita menjalani anugerah dan kemurahan di hari yang baru ini. Bapak, Ibu, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, masih dengan tema tentang gereja di sepanjang bulan November ini. Dan kita akan membahas tentang bagaimana supaya gereja menjadi gereja yang sehat. Gereja dalam hal ini adalah kita, orang percaya, menjadi gereja yang sehat. Dan kita akan belajar di salah satu jemaat yang disebut di dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat di Tiatira. Izinkan saya membaca ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dari Wahyu pasal yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jemaat Tiatira yang disebut di sini adalah jemaat yang secara aktivitas, secara performa, secara kegiatan luar biasa. Dikatakan di dalam ayat 19 tadi bahwa kasih mereka, iman mereka, bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka bukan hanya pekerjaan yang baik, pekerjaan pelayanan yang disertai dengan ketekunan, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan yang banyak secara jumlah. Jadi jemaat ini adalah jemaat yang begitu aktif, dinamis, dengan berbagai macam aktivitas, dengan berbagai macam program, dan berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Tetapi dikatakan di sana secara tegas, gamblang, dan lugas, Tuhan Yesus mencela mereka. Ada hal yang mereka lupakan, yang lebih penting daripada aktivitas, kegiatan, dan program, yaitu berkaitan dengan spiritualitas. Di tengah-tengah kesibukan, aktivitas, dan kegiatan pelayanan mereka, pengabdian mereka, devosi mereka, ada hal yang lupa, yaitu berkaitan dengan spiritualitas, kesehatan spiritualitas. Dikatakan di sana mereka membiarkan seorang yang bernama Isabel, sekalipun banyak penafsir mengatakan bahwa Isabel bukan wanita sebenarnya, tetapi karakter yang diambil dari kisah di Raja-Raja tentang seorang wanita bernama Isabel, istrinya Ahab, yang membuat bangsa Israel akhirnya berpaling kepada penyembahan berhala. Karakter tokoh itu yang kemudian diambil dan disebut dalam teks ini. Mereka secara kualitas iman, secara spiritualitas terlena. Dan akhirnya seperti firman Tuhan katakan, ada di antara mereka yang akhirnya berpaling, melakukan perzinahan secara spiritual. Mereka gagal menggawang, menjaga, memproteksi diri sehingga kerusakan secara spiritual itu terjadi. Sekalipun secara lahiriah, mereka begitu antusias, bergairah, dan begitu bersemangat. Pelajaran dari jemaat Tiatira ini adalah kita didorong untuk tidak hanya berfokus kepada apa yang di luar, hal-hal lahiriah. Ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana kita memperhatikan spiritualitas, kerohanian kita lebih daripada sekedar aktivitas. Sehingga iman kita terproteksi, sehingga pertahanan di dalam diri kita kuat ketika ada godaan, ketika ada pencobaan, ketika ada dosa yang berusaha memenetrasi masuk ke dalam hidup kita. Kita punya proteksi dan pelindungan yang kuat karena spiritualitas kita teruji dan terasah. Jangan seperti jemaat yang ada di Tiatira, sehingga Tuhan mencela kita. Padahal kita rajin, padahal kita semangat, padahal kita melakukan banyak aktivitas. Tapi Tuhan tidak berkenan kalau spiritualitas kita tidak dibentengi sedemikian rupa. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh, memperhatikan manusia batiniah kita, sehingga kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami membawa syukur dan doa kami karena kasih Tuhan, kebenaran Tuhan diberikan untuk kami. Biarlah kami terus membangun manusia iman kami, sehingga kami berkenan dan kedapatan layak di hadapan Tuhan. Berkat-Mu atas jemaat Tuhan semua dalam segala aktivitas di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja itu kami berdoa. Amin.